Al-Fatihah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Al-awwalu. Al-awwalu utawi kang pertama. Anastuhune kita iku iza roja'ta nalikane kembali sapa kita ila uqulina tumeka maring pira-pira akale kita. Wa afhamina lan pira-pira pemahamane kita. Lam najid ora nemu sapa kita inda uqulina ing dalem nalikane akale kita, ing dalem sandinge pira-pira akale kita. Min ma'rifatillahi taala saking ngawuri Gusti Allah taala. Illa ahadi umurin angin maring salah sijine pira-pira perkara arbaatin kang papat. Immal ilmu anapun utawi ilmu, anakalane utawi ilmu. Iku bikaunihi kelawan ana ilmu iku maujudan. Wujud iku maujudan anak. Wa immal ilmi lan anak wa ilmal ilmu lan anapun lan anakalane utawi ilmu. Iku bidawami wujudihi kelawan langgenge wujude Allah. Wa imal ilmu lan anakalane utawi ilmu. Iku bisifatin kelawan sifat al-jalali kang agung. Wahya lan utawi sifatil jalal iku al-i'tibaratu milang-milang ibarat. Iku al-i'tibaratu ibarat asalbiyati kang bangsa, asalbiyatu kang bangsa dedel, kang bangsa mendedel. Wa imal ilmu lan anakalane utawi ilmu. Iku bisifatin klon pira-pira sifat al-akrami kang mulya. Wahia lan utawi sifatil akram iku al-i'tibaratu pira-pira i'tibar al-idhofiyatu kang disandaraken. Waqat sabatan teman-teman wis tetep bidalil kelawan petunjuk dalil opo anna zatahu setuhune zate Gusti Allah al-mahsumata kang dijaga. Iku mukhayyaratun bedani iku mukhayyaratun bedani likulli wahid mari saban-saban wong suci bin hadzil arbaati saking ikilah perkara papat. Fa innahu maka setuhune kelakuan iku sabata tetep bidalil kelawan dalil apa anna tahu setuhune hakikate Allah iku khairu wujudihi ora tanpa wujude Allah. Wa idza kana lan nalikane ana apa amr apa perkara iku kadzalika kaya mengkonon-mengkonon hakikatahu. Kanat ana opo hakikatuhu hakikate Allah aidun wujudihi maring ora anane wujude Allah. Wa sabata lan tetep opo anna hakikatahu setuhune hakikate Gusti Allah iku khairu salbiyatin sifat kang orang dedel, seliyane sifat kang orang dedel. Wa khairu idhofiyatin lan seliyane kang bangsa sandaran. Wa idza kana lan nalikane anak apa kelakuan iku la maklumah, orang ngawuru iku tetep indal khalqi dalam nalikane makhluk illa ahad hadzil umuri angin salah sijine iki la pira-pira perkara al arbaati kang papat. Wa sabata lan tetep apa annahuma setuhune umur iku mukhayyaratun bedani li haqiqatihi maring hake Allah hakikate Allah al mahsusati
al makhsusati kang dikhususaken. Sabata tetep opo anna hakikatau setuhune hakikate Allah al makhsusati kang dikhususaken iku khairu ma'lumatin kang ora den kinawruhi lil basyari maring manusa. Atsaniyu utawi kang kaping loro iku annal istiqra'a setuhune amri meneliti atamu kang sempurna iku ya dulu nuduhaken apa al istiqrar ala anna ing atas setuhune kita iku layam kinuna ora mungkin sapa kita iku layam kinuna ora mungkin ing kita apa anna tasawwaro nyenta nemu sapa kita amron ing perkara minal umur saking pira-pira perkara al amani kang aman. Minal umuri saking pira-pira perkara illa min turuki umurin. Nah, ini turuk digawa-gawa nih turuk nih. Illa min turuki umurin. Apa turuk tuh? Hah? Pada ketawa. Perempuan tahu nggak apa turuk tuh? Hah? Turuk itu jamaknya lafadz torik. Nah, gitu. Artinya jalan. Jalannya siapa? Jalan tolnya Hasafah. Nah, gitu. Makanya namanya ini. Nah, iya. Illa min turuki umurin. Angin saking piro-piro dalane piro-piro perkara. Arbaatin kang papat. Bener. Jalannya Hasafah. Jalan masuknya Hasafah. Zakar. Gitu. Ahaduha utawi salah sijine umur. Iku al asya'u. Piro-piro perkara. Allati adrokna. Kang nemu sopo kita ing asya ya. Bi ihda hadzihil hawashi kelawan salah sijine iki lapan pira-pira panca indra saking salah sijine iki lapan panca indra al khamsi kang 5. Wa tsaniyuha lan utawi kaping lorone turuku umurin. Nah, di atas. Iku al ahwalu piro-piro keadaan tingkah alatin nadrokaha kang nemu sapa kita ing ahwal min ahwali ibdanina saking piro-piro tingkae min ahwali ibdanina saking piro-piro tingkae kawitane kita kal alami kaya sakit wal ladzati lan enak lezat wal ju'i lan lapar wal atosilan haus wal farohi lan bahagia. Farah itu bahagia artinya. Wal ghammilan susah. Salisuha utawi kang nomor telune umur iku al ahwalu piro-piro keadaan tingkah allati nadrokaha kang nemu ing ahwal kang nemu sapa kita ing ahwal bihasabi uqulina kelawan ngitung-ngitung piro-piro akal kita. Mislu alamana umpamane ngawuri sapa kita bihaqi qatil wujudi kelawan hake apa Gusti Allah kang wujud wal adami lan ora anane makhluk wal wahdati lan tunggal wal kasrati lan akeh wal wujubi lan piro-piro kewajiban wal amkani piro-piro kemungkinan. Warabi'u hal utawi kang nomor 4 umur iku al ahwalu piro-piro tingkah keadaan allati yadrokaha kang nemu ing ahwal opo al aklu akal wal khayyalu lan hayalan mintil kasalasati saking ikilah kang telu. Fahadhil asya'u maka utawi ikilah piro-piro suwiji-wiji piro-piro perkara hiya yaiku hadzil asya hiya allati yumkinuna kang mungkinakan sopo kemungkinan ing kita opo annata sowaroha nyenta nemu sopo kita ing asya wa annadrokaha lan nyenta nemu sopo kita ing asya min haitsu hiya saking sekarina ikilah asya ya
Fa iza sabatat maka nalikane tetap opo hadza opo hadza ikila la yumkinuna wa sabatalan tetap opo hakikatul haqi setuhune hakikate perkara kang hak subhanahu wa ta'ala opo hakikatul haqi subhanahu wa ta'ala hakikate perkara kang hake Allah subhanahu wa ta'ala iku aksami maring ikilah piro-piro bagian sahabat tetep opo anna hakikatahu setuhune hakikate Allah iku ghairu makulatin ora masuk akal iku ghairu makulatin ora masuk akal lil khalqi maring makhluk ini bener ora masuk akal asalisu ta iku nomor 3 iku anna hakikatahu setuhune hakikate Allah al makhsusata kang dikhususaken iku illatun penyakit li jami'i lawazimihi maring sekabehane ketetepane Allah minas sifati saking piro-piro sifat al hakikiyati kang bangsa hakikiyah wal idhofiyati lan bangsa sandaran wasal bialan bangsa dedel tu membongkar wal ilmu lan utawi ngawruhi bil ilati kelawan ilat iku illatun ilat lil ilmi maring ilmu bil makluli kelawan perkara kang bingungaken walakanat lan lamun ana opo hakikate Gusti Allah al makhsusatu kang dikhususaken iku maklumatan den kinawruhi lakanat sungguh ana opo sifate Allah iku bi asriha kelawan sekabehane kelawan sekabehane sifat lakanat sungguh ana apa sifate Allah bi asriha kelawan sekabehane sifat iku maklumatan dikinawruhi bidorurati kelawan darurat wa hadzalan utawi ikilah lakanat sifatuhu iku makdumun ora ana fadzaka maka utawi ikilah laukanat hakikatuhul maksusah iku makdumun ora ana fasabata maka tetep opo anna hakikatahu opo anna hakikotal haki setuhune hakikate perkara kang hak iku ghairu makulatin kang ora masuk akal lil basyari kadue manusa al muqaddimatu utawi dingine utawi permulaan ar-rabi'atu kang nomor 4 fi bayani annaha ing dalam jelasakan setuhune muqaddimah wa ilam takun lan ora ana muqaddimah iku makulatun masuk akal logis lil basyari kadue manusa fahal yumkinu maka ana ta mungkin opo antasiro nyenta dadi opo ini ya tadi hakikat tadi iku makulatan masuk akal logis lahum maring bashar apakah mungkin hakikatnya Allah itu bisa dilogikakan masuk kepada akalnya manusia apakah mungkin zatnya Allah itu bisa logis difikirkan oleh manusia apakah mungkin zatnya Allah itu bisa diangan-angan oleh manusia nah, gitu. Tapi manusia nggak mampu ngangan-ngangannya. Al-muqaddimatu utawi dingini ngawiti al-khomisatu kang nomor 5. Iku fi bayani annal basyara ing dalam jelasakan setuhune manusa. Wa in imtana'a lan karena lan lamun nyegah sapa nas lan lamun nyegah fi uqulim dalam pira-pira akale
Bashar opo idroku tilkal hakikoti. Nemue mengkonon-mengkonon hakikat. Al maksusoti kang khusus. Fahal yumkinu maka anatah mungkin. Opo zalikal irfanu. Mengkonon-mengkonon makrifat. Mengkonon-mengkonon makrifat. Allah fi haqqi jinsil malaikati dalam haqqi jenis malaikat. Au fi haqqi fardin atau dalam haqqi wong pribadi. Min afrodihim saking piro-piro pribadine bashar. Al insofu utawi gawe adil anna hadhil mabahitha setuhune ikilah piro-piro pembahasan iku su'batun angel susah ya iya bener. Wal aqlu lan tawi akale iku kal ajizi kaya wong kang apes al qasiri tur kang pendek fil wafai ing dalem nohoni biha kelawan mabahis kama kaya perkara yang bahi kang harus apa mak waqala lan ngucap sapa ba'dum sebagian ulama uqulul makhluqati utai piro-piro akale para makhluk kabeh wa ma'rifihim lan piro-piro ngawuruhe makhlukat iku mutanahiyatun kang tutug wal haqqu ta'ala lan utawi hake Gusti Allah taala iku khairu mutanahin ora tutug tidak berhenti wal mutanahiyu lan utawi perkara kang tutug iku yang tani kecegah apa wusuluhu tumibae muntaha ila khairil mutanahi tumeka maring saliyane perkara kang tutug wali anna azumal asya'i lan karena setuhune luwi agunge piro-piro perkara huwa yaiku azumal asya iku Allahu taala Gusti Allah taala wa azumal ulumilan luwi agunge piro-piro ilmu iku ilmu Allah subhanahu wa taala ilmu Gusti Allah taala wa azamul asyailan utawi luwi agung-agunge piro-piro perkara iku la yumkinu ora mungkin apa makrifatuhu ngawuruhi azam illa bi'azamil ulumi angin kelawan ngawuruhi angin kelawan ngagungaken piro-piro ilmu fa'ala hadza mangka ingatase ikilah la yumkinu makrifatuhu la yu'rafu ora den kinawuruhi la ya'rafu ora ngawuruhi Allah la yu'rafu ora den kinawuruhi Allah ing Gusti Allah sapa illallahu angin Gusti Allah. Al muqaddimatu utawi kawitan al asadisatu kang nomor 6 ilam ngawuri sapa sira anna ma'rifatal asyai setuhune ma'rifate piro-piro suwiji-wiji iku ala nau'ani ngatasé rong warna dua macam ma'rifatin suwiji ma'rifat ngawuruhi ardiyatin kang bangsa sifat wa ma'rifatin lan ngawuruhi zatiyatin kang bangsa zate amal ma'rifatu anapun utawi ma'rifat al ardiyatu kang bangsa sifat iku fakama mangka kaya perkara idza ra'aina kan ningali sapa kita binaan ing jenengaken ing mendirikan binaan ing jenengaken alimna kang ngawuri sapa kita bi anna rastuhune kelakuan iku labudda harus lahu maring bina iku min babin saking wong kang nganjingaken iku min banin saking wong kang bangunaken fa amma anna zalika maka anapun setuhune mengkonon-mengkonon wong kang bangunaken fa amma anna zalikal bani maka anapun setuhune mengkonon-mengkonon wong kang bangunaken iku hale apa iku kaifa kana hale apa anak sapa bani iku fi mahiyatihi ing dalem kahanane albani ya situ wa anna haqiqatahu lastuhune hakikate albani iku min ayyi anwa'il mahiyati saking endi-endi piro-piro maceme perkara
perkara kang dituju. Fa wujudul banai mangka utawi pira-pira wujude, wa wujudul binai mangka utawi pira-pira wujude jenengaken iku laya dulu ora nuduhaken alaihi ing atase wujudul bina. Iku laya dulu ora nuduhaken apa alaihi ing atase wujudul bina. Wa amal ma'rifatu zati, wa amal ma'rifatu zatiyati lananapun utawi ngawuri wa amal ma'rifatu lananapun utawi ngawuri az-zatiyatu kang bangsa zat. Iku fakama idza arafna maka sumangsane nalikane ngawuri sapa kita allauna ing werna ing macam al muayyana kang ditentuaken bi basarina kelawan mata kita penglihatane kita wa arafna lan ngawuri sapa kita al hararata ing panas bilam sina kelawan ngemeke kita wa arafna lan ngerti sapa kita as-sauta ing suara bisam ina kelawan pendengarannya kita fa innahu mangka setuhune kelakuan itu ikulah hakikata orang hakikat iku tetep lil haroroti kadue panas wal barudati lan adem lan dingin illa hadhil kaifiyati angin kilah cara al malmusati kang dipegang kang diemek wala hakikota lan orana hakikota iku tetep lis sawadi kadue warna ireng wal bayadilan warna putih illa hadhil kaifiyata angin ikilah cara al mur'iyata kang bangsa manusia kang bangsa awak-awakan iza arafta nalikane ngawur sapa sira hadza iki i'lam fa naqulu maka ngucap sapa kita ana utawi isun iku idza alimna nalikane ngawuri sapa kita ihtiyajal muhdatsati ing butuhe pira-pira perkara kang diwujudaken illa muhditsin maring perkara kang anyar wa kholiqin lan zat kang dadiaken faqad arafna maka teman-teman ngawuri sapa kita Allah taala Gusti Allah taala ma'rifatan kelawan ngawuruhi ardiyatan kang bangsa sifat innama alladzi angin pestine utawi zat innama alladzi angin pestine utawi zat nafiyanahu kang nafiyaken ing alladzi nafinahu kang nafiyaken sapa kita ing alladzi al ana ing dalam seiki iku huwa utawi alladzi iku al ma'rufatu den kinawuruhi az-zatiyatu kang bangsa zate fala takun mangka sungguh ana apa hadhihi daqiqatu ikilah mengkon-mengkonon kelembutan iku maklumatan dikinawuruhi hatta la tataqoa sehingga ora tumiba apa hadhihi daqiqah fil ghulati ing dalam salah ghulat al muqaddimatu utawi permulaan as-sabi'atu kang nomor 7. I'lam ngawuri sapa sira anna idraka syai'i ing setuhune nemu suwiji-wiji min haitsu huwa saking sekirane utawi syai'un iku huwa yaiku syai'un. Akna ngarteni sapa isun zalikan nau'a ing ikilah macam allazi samainahu kang ngarani ing allazi samainahu kang ngarani sapa kita ing allazi bil ma'rifati kelawan ngawruhi az-zatiyati kang bangsa zate iku yaqau tumiba apa idraku syai' fi syahidi ing dalem wong kang nyakseni ala nau'ani ngatasé dua macam. Ihdahuma utawi salah sijine nau'aini. Iku al ilmu ngawruhi wasani utawi kang nomor loro. Iku al absoru ningali. Fa inna mangkastune kita iku idza absorna nalikane ningali sapa kita as-sawada ing warna hitam summa homadna kari memeremkan mata sapa kita al aina ing mata fa inna maka setuhune kita iku najidu nemu sapa kita
tafarrokatan, tafrokotan ing pisah ya. Tafrokotan ing perbedaan lah. Tafrokotan ing perbedaan. Bidaihatin kelawan gampang. Tafrokotan ing perbedaan. Bidaihatan kang gampang atau badihatan kang gampang bainal halataini dalam dua tingkah. Fa'alimna maka ngawuri sapa kita anal ilmastune ilmu iku khairun kang seliyane wa annal absara lan setuhune pira-pira penglihatan iku khairun kang liyane idza arafta nalikane ngawuri sapa sira hadza ing ikilah ilmu iklam fa naqulu mengucap sapa kita takdiru annahu utawi kira-kirane setuhune kelakuan iku yuqalu diucapaken apa yumkinu mungkin apa husulul ma'rifati pira-pira hasil ngawruhi azza tiati kang bangsa zat lil khalqi maring makhluk fahal litil kal ma'rifati maka anata iku mengkonon ngawruhi walidzalika lan karena mengkonon litil kal ma'rifat al idroku utawi walidzalikal idroki lan karena mengkonon nemu ngawruhi orikun utawi dalan wahidun kasiji fakot mangka titik au yumkinu atawa mungkin apa wuquhu tumibane tilkal ma'rifah ala toriko ini ngatasi dalan loro iku misluma umpamane perkara umpamane barang fisyahidi ing dalem nyakseni ing dalem wong kang nyakseni min ilmi saking ngawruhi wal absorilan minal ilmi saking ngerti wal absorilan ngawruhi. Kalau ilmu itu mengetahui bukan tidak dengan mata. Kadang mengetahui dengan pendengaran, orang dikasih tahu gini-gini, kalian ngaji dikasih keterangan, terus akhirnya paham itu ilmu bisa. Kalau wal absor ya jelas mengetahui hanya lewat mata, hanya dengan mata. Hadza utawi ikilah hal litil kal ma'rifah aidon kelawan maning iku mimma saking perkara la sabila kang ora ana dalan iku tetep lil akli maring akal lil akli kadue akal ilal qodoi maring ngodoni bihi kelawan ma wal jazmi lan bales fihi dalem ma wa bitakdiri ayyakuna lan kelawan kira-kirane nyenta anak iku hunaka ing dalem iki panggonan apa torikoni dalan loro ahaduhu mau ta salah sijine torikoni iku al ma'rifatu ngawruhi ma'rifat wasani utawi kang kaping loro iku al absoru penglihatan mata iku al absoru ningali penglihatan mata fahal amru maka anata utawi perkara atau fahal amru maka anata utawi perintah hunaka ing dalem iki kitil kal ma'rifah iku maksurun den ringkes ala hazaini toriko ini ingatase ikilah dalan loro au hunaka atau ing dalam ikilah panggonan atau iku ing dalam ikilah panggonan torkun utawi dalan kasiratun kang akeh wa muratibun lan ngurut-ngurut mukhtalifatun kang beda-beda kullu hadhil mabahithi utawi saban ikilah pira-pira pembahasan iku mimma saking perkara layak duru kang ora kuasa opal aklu akal alal jazmi ingatase balasan fiha ing dalem mabahis albatata kelawan pasti fahadza maka utawi ikilah fahadza maka utawi ikilah mana ini masuknya? Maka utawi ikilah hadza ini toriko ini iku huwa ya iki hadza iku al kalamu
ucapan fi hadhil muqaddimati ing dalam ikilah piro-piro permulaan. Banyak banget nggak selesai-selesai. Nah, ini masih membahas masalah akidah. Ini masalahnya akidah. Masalah tauhid. Di sini ada bahasa bagus. Jadi lafaz bismillahirrahmanirrahim ini jelas nyambung berkaitan dengan masalah akidah. Karena di dalamnya itu ada arti yang tersirat yang menunjukkan bahwa kita sebagai makhluknya meminta pertolongan, permohonan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ditutup pintunya. Makanya di sini al-muqaddimatus sadisah i'lam anna ma'rifatal asya'i ala nau'ani. Bahwa mengetahui sesuatu itu terbagi menjadi dua. Seseorang mengetahui sesuatu itu ada dua jenis. Ma'rifatin ardiyatin wa ma'rifatin zatiyatin. Ada orang yang mengetahui sesuatu itu karena mengetahui dari sifatnya. Ada orang yang mengetahui sesuatu itu mengetahui dari zatnya. Amal ma'rifatul ardiyah fakamma idza ra'aina binaan alamna bi annahu la budda lahu min badin. Bahwa kalau orang yang mengetahui secara sifat, di sini dicontohkannya wa arafna al-hararata bilam sina wa arafna as-sauta bisam'ina. Bahwa kalau orang mengetahui itu dengan sifat itu dengan apa ya? Dengan sesuatu yang nempel kepada sesuatu yang kita ketahui itu. Contoh, kita fa'arafna al-hararah, kita tahu panas itu, tahu misalkan ada air sini. Airnya ini panas, ini tahunya karena apa? Falam sina. Maka karena kita megang sesuatu itu. Wah, panas nih, ya kan? Berarti sifatnya si air di botol ini adalah panas. Kita tahu. Berarti wujudnya adalah botol ini. Atau misalkan di sini wala haqiqata lisawadi wal bayad illa hadzal kaifiyah al mur'iyah. Atau fa innahu la haqiqata lil harar wal barudah illa hadzal kaifiyah. Nah, kita tahu orang itu cantik atau tidak, kita tahu orang itu warnanya hitam, putih, coklat, kuning, ataupun albino. Nah, ya barangkali kan ada warna albino tuh. Itu kan karena apa? Karena makrifat. Karena mengetahui menggunakan lil ardiyah. Lil ardiyah itu karena menggunakan sifat. Sifatnya si orang itu kelihatan. Adalah misalkan orangnya baik. Atau orangnya misalkan putih orangnya, tinggi, itu makanya masih nyifatin. Itu mengetahui secara basyariah, secara manusiawi. Sifatnya itu masih secara manusiawi, kelihatan sama kita. Makanya fi basaurina, kita mengetahui menggunakan penglihatan. Ya. Beda dengan Allah. Kalau kita mau mengetahui ma'rifah li zatiyah, itu susah. Kalau li zatiyah itu nggak bisa kelihatan secara fisik. Nggak bisa kelihatan secara fisik, tapi bisa dirasakan secara nurani. Bisa diterawang, diraba secara nurani. Itu Allah. Jadi, kita pengen tahu Allah ya, kita harus, nuraninya harus yang betul. Hatinya harus yang benar. Kalau nggak bisa, ya nggak bisa. Karena Allah itu secara zatiyah tidak bisa ardiyah. Karena Allah bukan makhluk. Kalau makhluk bisa kelihatan fisik. Ardiyah itu secara sifat, secara fisik. Tapi kalau zatiyah itu hanya punya Allah. Makanya orang, khususnya orang Indonesia, khususnya menurut saya orang Indonesia itu tidak kekurangan orang pinter, tidak kekurangan orang hasan, orang baik. Tapi Indonesia itu kekurangan orang yang ihsan. Indonesia itu kekurangan orang yang ihsan. Jadi Indonesia nggak kekurangan orang baik, nggak kekurangan orang pinter, nggak kekurangan orang hasan. Tapi kekurangan orang ihsan. Ihsan itu
Seperti antak buddha ka'annaka tarohu wa illam yakun taroka fa innahu yarohu. Kalau ihsan itu kita beribadah kepada Allah, kita berbuat baik kepada Allah, kita melaksanakan amal yang baik kepada Allah, ka'annaka taroka, seperti seolah-olah Allah itu melihat kita. Seperti Allah itu seolah-olah melihat kamu lagi berbuat baik, lagi berbuat bagus, lagi berbuat manfaat. Jadi sehingga ya, apa yang kita lakuin itu kita bisa sesuaikan pada kondisinya. Sehingga apa yang kita lakuin itu kita bisa pertimbangkan. Kalau kita nggak bisa mengangan-angan seolah-olah seperti itu, fa ilam takun taroka fa innahu yarohu. Fa ilam takun yarohu fa innahu taroka. Kalau misalkan tidak bisa mengangan-angan seperti itu, maka ingat Allah itu melihat kita, gitu loh. Artinya kalau kita nggak bisa mengangan-angan seolah-olah kita itu melihat Allah, maka ingat Allah yang melihat kita. Kalau orang punya ihsan, megang teguh ihsan ini, saya yakin pasti kayaknya hampir tidak ada korupsi di Indonesia. Kayaknya tapi ya, kayaknya itu hampir tidak ada korupsi. Semua megang ihsan nih. Pengen ngambil uang, aduh. Iya, saya memang nggak bisa ngelihat Allah secara langsung, tapi Allah ngelihat saya. Saya nggak berani nih ngambilnya. Iya, balasannya nggak di dunia, nanti di sana. Jadi nggak jadi ngambilnya. Ya kan? Orang pengen begal, pengen berbuat jahat ke orang, dianya punya ihsan. Aduh. Saya tahu Allah melihat saya, dan saya juga seolah-olah saya lagi dilihatin Allah, dan saya seolah-olah sedang melihat Allah. Saya nggak berani. Makanya kalau dalam diri orang itu sudah tertanam ihsan, dimanapun di tempatnya, baik lagi puasa, baik lagi ngaji, baik lagi sholat, itu seolah-olah kayak kita kalau lagi sholat tuh kayak dilihatin sama Allah. Ya lagi dipandangin sama Allah, lagi diperhatiin. Itu kita nggak bisa apa-apa. Itu ihsan. Nah, manusia itu hanya bisa mengetahui Allah itu secara zatnya, bukan ardiyahnya, secara zatiyahnya. Secara apa? Secara zatnya, atau bisa melalui mengetahui nama-nama sifatnya. Ya kan? Dengan mengetahui Asmaul Husna. Apa aja Asmaul Husna apa aja? Yang kenceng dong. Terus apa lagi? Cowok nggak ada yang ngapal. Kalau cewek kan tiap sore ya? Tiap sore nggak baca Asmaul Husna? Tiap apa? Hah? Malam Sabtu jam berapa? Habis ngaji maghrib. Tuh. Cowok coba. Lu nggak hafal Asmaul Husna? Nah, kena santet lu nanti lu. Gampang lu kena santet nanti lu. Awas lu. Orang yang hafal Asmaul Husna itu insya Allah tidak akan mudah terkena santet. Lah Ira beli hafal gimana? Coba dihafalin. Ya, pendidikan mana? Rusli. Bikin hafal-hafalan Asmaul Husna tuh, laki-laki. Dadakan udah mulai sekarang. Masa nggak hafal gimana? Sal, lu hafal nggak? Lu jangan ya fitro mulu hafalnya bagaimana? Yang dihafalin itu mulu. Lu ya fitro merupus nanti mulut lu. Udah hafalin dong, ya kan? Masa yang nggak hafal? Gampang, cuma 99 doang. Tuh. Ya. Di sini makanya anna haqiqatahu khairu ma'ulatin lil khalqi. Nah,
Karena hakikatnya Allah itu secara secara zatnya itu tidak akan bisa dilogikakan oleh manusia. Enggak bakal sanggup. Makanya ketika nanti di surga, ketika nanti orang sudah masuk surga semua, kenikmatan yang paling agung, paling besar ketika di surga adalah nazru zatillahi ta'ala. Itu melihat Allah subhanahu wa ta'ala. Itu kenikmatan yang paling nikmat sekali. Karena pusat dari kehidupan ini adalah bisa bertemu dan melihat Allah. Itu susah. Mau lihat Allah enggak? Mau lihat enggak? Laki-laki mau ketemu sama Allah? Perempuan mau lihat Allah enggak? Mau ketemu sama Allah? Ya mati dulu kalian ya. Loh iya sana ke akhirat dulu kan. Saya nanti belakangan aja saya sih. Kamu duluan enggak apa-apa kamu duluan. Kan? Hah? Ajat pengen? Sini saya bunuh Jat. Terus saya jatuhin itu. Jatuhin gerbang aja. Bukan sebagiannya, mayoritas semua orang muslim itu pasti ingin masuk surga. Iya enggak? Pengen kan? Cewek pengen masuk surga? Pengen. Dan semua orang pasti pengen merasakan pusat dari kenikmatan surga, yaitu bisa nazru subhanahu wa ta'ala, bisa melihat zatnya Allah. Semuanya pengen. Tapi ada satu wali, salah satu waliullah, salah satu ulama besar, itu ketika ditanya, ya Syekh, panjenengan itu rindu nggak sama Allah? Ya saya rindu. Nah kemudian nanti ketika di surga panjenengan mau lihat Allah nggak? Maksudnya ingin sekali tidak melihat Allah, saking rindunya sampai pengen sekali lihat Allah. Ditanya, ada yang nanya. Syekh itu menjawab, enggak, saya enggak mau lihat Allah. Saya enggak mau lihat Allah. Kenapa? Jawabannya, unazzihu jawabannya tuh. Unazzihu ala zalikal jamala min nazori misli. Nah, gitu. Jadi ketika tanya kenapa nggak mau lihat Allah itu, jawabannya unazzihu an zalikal jamala min nazori misli. Jawabannya gitu. Apa artinya? Allah yang begitu hebatnya, Allah yang begitu kuasanya, Allah yang begitu maha sucinya, segala maha itu sama Allah semua, ada semua sama Allah. Masa an-nazori misli, masa segitu hebatnya Allah, masa nanti cuma mau diliatin sama saya yang segini hinanya? Masa mau diliatin sama kita yang aduh cekeremet begini? Kayaknya nggak pantas gitu kita ngelihat Allah. Nggak pantas. Unazzihu an zalikal jamala an-nazori misli. Segitu hebatnya, segitu sucinya Allah, masa iya diliatin sama seumpamanya kita? Masa diliatin sama saya? Masa saya yang bisa ngelihat Allah? Masa orang-orang kayak kita gini? Itu nggak pantas. Yang pantas itu yang bisa lihat Allah itu harusnya Allah dipandang, diliatin, berhadapan itu sama para nabi, sama para rasul. Nah ini pantas. Memang harus begitu. Tapi masa dilihatin sama saya yang bisa ngelihat. Allah memperlihatkan dirinya kepada saya, kepada orang-orang kayak kita. Itu nggak pantas. Kata waliullah itu nggak pantas. Kata ulama tersebut. Makanya saya nggak mau lihat Allah. Nggak maunya bukan karena nggak rindu, tapi minder. Ngerasa tidak pantas. Ngerasa sangat hina sekali. Kok orang kayak kita, kok berharap pengen melihat Allah. Dan Allah kok mau dilihatin ke orang-orang seperti kita yang antah berantah ini. Nggak pantas. Itu nggak pantas. Ya. Nggak pantas. Makanya nggak mau. Makanya nggak mau. Tapi hebatnya umatnya Kanjeng Nabi, sekali lagi ya karena nabinya adalah nabi yang paling dicintai, maka umatnya juga ikut dicintai. Umatnya juga ikut disayangi. Hebatnya umatnya Nabi, seperti saya tadi ngajar Haji Asar, saya bilang, kita belum pernah ketemu Nabi, tapi kita bisa iman ke Nabi. Kalian pernah ngalamin kakek kalian nggak? Kakek kalian ngalamin nggak cewek? Ada yang ngalamin sama kakek kalian? Entah kakek dari ayah, dari ibu, ada yang ngalamin? Ngalamin. Laki-laki ngalamin kakeknya. Bapaknya kakek ada yang ngalamin nggak? Ya?
Laki-laki ada yang ngalamin nggak? Perempuan? Kalau saya ngalamin buyut. Buyut itu ibunya Umi. Nyai Quraisyin. Karena umurnya panjang. Itu sampai hampir 100 umurnya itu panjang. Umi, kemudian punya ibu, Nyai Kiro punya ibu lagi, Nyai Quraisyin. Itu saya masih ngalamin. Itu udah sepuh sekali. Nah, Nyai Quraisyin ini bibinya Kyai Yamir. Saya manggilnya bibi. Saya masih ngalamin. Saya, Mas Sayung itu masih ngalamin. Apa Mas Sabil tuh ngalamin. Kang Haji masih ngalamin. Karena umurnya usianya agak panjang dan memang sayanya juga memang udah rada tua jadi ngalamin gitu. Saya masih ngalamin, tapi ke sana ke atasnya udah enggak ngalamin. Artinya kita yang manusia biasa buat ke nenek ke kakek saja enggak semuanya ngalamin. Ya kan? Ke kakek ke nenek aja enggak semuanya ngalamin. Ada yang ngalamin kakeknya, ada yang tidak ngalamin kakeknya. Entah karena kakek atau nenek sudah meninggal dulu atau karena kaliannya yang lahirnya terlalu lama sehingga enggak ngalamin. Ya kan? Apalagi sampai ke buyut, bapaknya kakek, ibunya kakek atau nenek. Saya yakin gak ada yang ngalamin kalian. Hah? Gak ada yang ngalamin. Tapi kalian yakin, percaya kalau buyut kalian itu adalah ibunya nenek kalian. Kalian percaya nggak? Perempuan percaya nggak kalau buyut itu ibunya nenek kalian? Percaya nggak? Percaya. Laki-laki percaya nggak? Kenapa percaya? Kan kalian nggak ngalamin. Hah? Kan kalian nggak ngalamin. Pernah dengar suaranya? Enggak kan? Pernah lihat langsung sama buyut? Enggak pernah. Kenapa kalian percaya kalau itu ibunya atau orang tuanya kakek nenek kalian? Tuh. Di buyut aja kita tuh nggak semuanya ngalamin. Kalian tuh nggak semuanya ngalamin. Itu baru buyut loh. Buyut pertama. Orang tua, nenek, buyut. Baru buyut pertama. Nggak semuanya ngalamin. Tapi kok ke Kanjeng Nabi Muhammad yang jaraknya jauh sekali. Ribuan tahun. 1500 bahkan hampir 2000 tahun yang lalu. Kok kita bisa iman, kalian bisa percaya sama Kanjeng Nabi? Islam bukan paling banyak pemeluk agama. Islam itu hanya sekitar 25% apa 15% pemeluk agamanya. Yang paling banyak itu Kristen. Kristen itu hampir 25% lebih. Paling sedikit adalah Yahudi. Hanya 10% atau 5%. Tapi kemajuan dunia itu didasari oleh otaknya orang Yahudi. Kemajuan dunia itu adalah. Nah, ini orang Yahudinya. Kenapa? Karena orang Yahudi itu orangnya cerdas-cerdas, pinter-pinter. Kamu jangan menghina orang Yahudi. Kemajuan dunia ini tuh wasilahnya dari orang Yahudi. Kenapa nggak dari orang Islam? Ya, orang Islam pada ngeributin kekuasaan semua. Orang Islam pada rebutan minyak tuh di Timur Tengah. Pada perang negara-negara mayoritas Islam. Libanon, Syria, apalagi Yaman, terus apalagi negara-negara Timur Tengah itu pada perang semua, rebutan apa kekuasaan itu. Pada jual ayat semua demi dapat kekuasaan untuk negaranya masing-masing. Ngeributin itu. Satu, ngeributin kekuasaan. Kedua, pada fanatik beragama semua. Fanatik beragama tapi ilmunya kopong. Fanatik agama tapi nggak ngaji. Ngaji enggak, belajar ilmu agama enggak, tapi fanatik beragama. Modal copy paste ayat Tuhan dengan terjemahannya kemudian didakwahkan seenaknya sendiri, seenaknya udel.
Itu terjemah, bukan tafsiran. Beda kalau terjemah sih. Ponakan saya juga, bayi juga bisa copy paste. Ya kan? Les, tulis, terus kirim ke komentar. Semua juga bisa begitu. Ya kan, copy paste ayat Tuhan itu. Penjiplakan. Terus ditafsirinya seenaknya otak sendiri. Man qara'al Qur'ana bi ra'yihi falyatabawwa maq'adahu anin nar. Kata nabinya, barang siapa yang berani menafsirkan Quran, membaca Quran tanpa guru, seenaknya sendiri, seenak jidatnya sendiri, maka dia akan disiapkan kursi dari neraka. Ayo. Ancaman tuh, tahadzur. Kayaknya bawa-bawa hadis, bawa-bawa ayat. Cuman dari Google di copy paste terus didakwahin. Enggak begitu. Ya orang awam pada iya aja, jadi repot nih. Dilun sesat menyesatkan ini di medsos banyak sekali yang begini. Sekarang itu orang ikut ke pengajian itu yang penting menarik, bukan melihat ilmunya. Menarik dari apa? Kata-katanya bagus. Nah sekarang tuh begitu, apalagi yang perempuan. Gampang sekali. Kata-katanya bagus, bisaan merangkai kata-katanya. Jadi puisi, jadi kata-kata yang quotes yang indah gitu kan. Bagus. Yang kedua dilihat gurunya, ustadznya ganteng. Udah nih, udah pasti nih ustadznya ganteng. Yang dilihat ini. Yang ketiga modis, stylish, nggak pakai peci, pakainya celana aja. Kemudian sok-sokan bawa-bawa ayat Tuhan, bawa-bawa ayat Nabi. Nah, padahal cuma modal terjemahan doang, buku terjemahan. Udah itu orang tuh terpikat udah begitu. Apalagi perempuan, udah ngeruduk semua begitu. Padahal ditakoni nahu sorop, ditakoni jurmiyah, pelangap-longo. Beli paham? Takoni alfiyah, pinteran si Faisal bisa ngapalakan alfiyah. Oh, masya Allah. Beli ngerti. Takoni imriti, ya lebih-lebih. Ya kan? Nggak paham gitu. Jadi itu menyakiti santri-santri yang seperti saya. Menyakiti para guru-guru yang didikan jebolan pesantren asli murni yang dari awal belajar nahu, sorob, balaghoh, semuanya kaidah fikihnya, kaidah usul fikihnya, nahunya, kaidah nahu sorofnya, jurmiyah, apalagi imriti, alfiyah, terus sampai ke atas. Itu menyakiti kita-kita itu. Kita-kita itu saya yang pusing-pusing ngapalin itu, pusing-pusing belajar kitab kuning segala macam dari kecil. Yang terkenal mereka yang cuma modal kuotas bagus. Kan kurang ajar. Ya, yang terkenal dia, yang diikutin malah mereka. Heran saya. Ini udah kesenjangan kualitas sudah. Kesenjangan kualitas. Antara tabi'un lil man'utnya sudah. Enggak pas. Tabi'nya ya sudah kesenjangan. Man'utnya juga kesenjangan kualitas. Enggak pas. Itu cuma modal gitu aja. Makanya sekarang berbuat baik, sekarang berbuat kemanfaatan atau beramal yang baik itu harus dilihatkan kepada orang. Sekarang harus dilihatin. Jangan tutup-tutupan. Jangan sok-sokan. Enggak, saya tawadu. Saya amal yang baik itu harus ditutupin. Tangan kanan memberi, tangan kiri tidak tahu. Enggak berlaku zaman sekarang. Zaman sekarang enggak berlaku. Kok dulu ya? Orang-orangnya alim, pinter-pinter semua memang gitu. Sekarang enggak. Sekarang, kalau kebaikan itu ditutupi, kebaikan tidak disombongkan, itu maka akan semakin merajalelanya suatu keburukan. Karena sekarang orang berbuat buruk aja berani belak-belakan depan mata orang. Dulu, orang begal ngambil motor, nyolong, itu malam-malam. Malam-malam nungguin orang tidur, nungguin sepi. Sekarang, orang begal nyolong motor, siang bolong juga ada. Ketangkap CCTV, kelihatan ke CCTV. Udah nggak takut sekarang. Udah belak-belakan. Orang maling. Dulu diem-diem, sembunyi-sembunyi. Sekarang, ada orang juga maling-maling aja, bodo amat. Itu artinya sekarang tuh, orang sudah berani melakukan suatu tindakan kriminal, keburukan di depan-depan orang. Makanya, kita yang pelaku a'malus sholih, ya harus kita melaksanakan amalus sholih, harus terang-terangan juga. Harus disombongin juga. Enggak bisa diem-diem. Enggak. Sekarang udah harus sombongin. Kamu mau ngasih orang, ngasih aja. Depan orang enggak apa-apa.
Terserah orang mau bilang riya kayak mau bilang sanjung orang, terserah. Yang penting saya memberi, saya membantu, ada manfaatnya. Daripada kamu cuma bilang raya, bantuin enggak, ngomongnya doang. Nuduhnya doang. Enggak. Makanya bukan termasuk riya sekarang sih. Berbuat baik, blak-blakan di hadapan banyak orang, tidak termasuk sombong. Karena apa? Untuk mengalahkan, melawan kejahatan, keburukan yang zaman sekarang sudah terlihat di depan mata. Sudah berani blak-blakan. Enggak malu-malu lagi. Itu kalau dulu iya, tangan kanan memberi, tangan kiri nggak usah tahu. Ya itu dulu. Karena memang kejahatan orang pada takut ngelakuin keburukan itu masih diem-diem. Sekarang udah blak-blakan semua. Udah sekarang mah. Buka aja. Makanya harusnya sih saya juga buka plang harusnya. Buka plang depan nih. Khusus ngaji Ramadan, tafsir bismillah. Harusnya begitu. Saya buka plang aja depan itu gerbang tuh. Sore Nurul Mubin fi Mahabbatil Mursalin. Nah, harusnya begitu. Biarin, biar orang tahu. Taunya apa? Maksudnya biar orang tuh tahu kalau mau ngaji ini ya ke sini. Mau ngaji yang kitabnya ini ya ke kiai ini, ke ustadz ini. Biar tahu, biar orang nggak salah ikut ngaji. Gitu loh. Biar nggak salah. Orang pengen ngaji fikih, wah itu misalkan Kang Ngaji buka plang depan rumahnya, khusus ngaji fikih Fathul Qorib, ya ke sana. Itu dokter spesialis Fathul Qorib. Fathul Qorib. Mau ngaji Jurmiyah atau misalkan Risalatul Mahid Kang Samsul buka plang, sana ke Kang Samsul. Sekarang kalau nggak dikasih tahu, orang akan bingung mau ngaji A, mau ngaji B, mau ngaji C, mau ngaji fikih, mau ngaji nahwu, mau ngaji sorf, ini kemana ngajinya? Kalau kitanya nggak mau ngeliatin kebaikan. Bingung. Nanti akhirnya ngajinya sama orang yang tidak punya kemampuan. Sama orang yang nggak mampu. Akhirnya sudah sesat menyesatkan. Yang hanya modal terjemahan saja. Nggak pernah ngaji langsung. Nggak ngerti kitab pun itu repot. Dokter aja buka plang nggak dibilangin riya kok. Emang ada yang bilang, ini dokter nih. Dokter misalkan dokter ijah misalkan. Dokter spesialis ijah. Oh, atau dokter umum, dokter ijah, gitu. Atau dokter umum, dokter albi misalkan. Apa kemudian si dokter albi ini dibilang, wah ini riak nih. Mentang-mentang dokter dikasih tahu, dikasih plang, dilihat-liatin ke orang biar orang lihat. Apa ada yang orang bilang itu riak, itu sombong? Nggak ada kan? Nggak ada. Terus kenapa ketika bikin mau woro-woro nih ngaji, fikih kesini, ngaji ini kesini, kok masa dibilang sombong? Harusnya dokter juga bilang sombong tuh. Dokter spesialis organ dalam, ada dokter umum. Sekarang orang pengen ngajinya, misalkan orang sakit lah, orang sakitnya organ dalam. Tapi nggak tahu dokter spesialis dalam di mana, adanya dokter umum. Terus berobatnya ke dokter umum, sembuh nggak? Ya nggak bakal sembuh. Yang ada makin sakit. Dokter umum juga nggak bisa nanganin. Ini spesialis dalam, ini udah mah akut ini. Kalau saya sih cuman dokter umum yang panas dingin, pilek, pusing, kasih inzana aja maneozep udah. Nah begitu juga kiai-kiai kita, guru-guru kita begitu. Biar tahu, oh kita mau ngaji fikih ini ke sana, ke kiai ini, mau ngaji ini ke kiai ini. Kalau kita nggak tahu mau ngaji fikih, karena nggak tahu siapa yang bisa ngaji fikih, akhirnya kita asal-asalan ke orang lain yang bukan spesialisnya, ya hancur-hancuran. Nanti bukan pada kemampuannya. Makanya dawuhnya Kanjeng Nabi, kalau sesuatu sudah dipegang oleh orang yang bukan pada ahlinya, fantazorus sa'ah. Terus tinggal tunggu aja kerusakannya. Tunggu selesai. Nggak bakal pas. Rusak tuh nggak mesti secara fisik ya. Rusak tuh misalkan orangnya yang salah ngaji itu jadinya karena salah berguru, akhirnya dia nanti mendakwahkan dikit-dikit bid'ah, dikit-dikit haram, ini nggak boleh. Wah, itu juga fantasi rusak termasuk. Sudah rusak. Itu pentingnya. Ya. Jadi sekarang udah harus belak-belakan. Makanya kamu harus bisa semua. Biar nanti di rumah kamu harus buka plang. Kamu buka pengajian. Mulai dari anak-anak kecil. Ngajarin alif, bata, fajim, hakho. Mulai dari ngajarin juz amma. Pelan-pelan. Itu yang penting itu. Karena dasar membaca adalah mengenali huruf-huruf hijaiyah. Itu. Makanya guru-guru yang ada di kampung-kampung itu yang paling hebat kata saya. Itu jangan
Jangan diremehin walaupun nggak pinter-pinter banget. Cuman ngajarin anak-anak kecil. Tapi itu awalnya, dasarnya anak-anak kita bisa baca tulis itu dari situ. Kalau enggak diajarin sama beliau selesai. Nggak bisa. Udah orangnya keikhlasan, entah ikhlas karena terpaksa, karena keadaan atau gimana gitu. Pokoknya terima aja. Dikasih gaji alhamdulillah, dikasih uang alhamdulillah, enggak dikasih juga saya tetap ngajar, tetap akan taklimul muta'alim, akan mengajarkan tetap orang-orang yang mau belajar demi ilmu. Nah, itu betul-betul ikhlas itu. Kiai-kiai yang ada di kampung itu, makanya doanya lebih jos. Lebih jos, karena ikhlas. Udah biasa nggak dikasih soalnya. Paling dikasih cuma kasih berkat kalau setiap ada orang meninggal. Ya kan, mimpin tahlil. Kalau nggak ada orang meninggal, doanya kapan ya Allah ada yang mati lagi. Ya nggak dapat berkat sih nantinya. Nah, itu. Jadi kapan ya Allah ada orang mati? Ada orang mati ada seneng gitu. Itu ya. Jadi jangan diremehin loh. Penting. Jadi kalian harus bisa. Makanya harus yang benar, ya. Karena ini udah zaman fitnah. Ini tuh udah zaman fitnah. Udah akhir zaman. Kata Nabi itu akhir zaman itu banyak fitnah. Ya itu fitnah banyak macam-macam. Orang yang nggak mampu tiba-tiba naik terkenal jadi orang yang bawa-bawa agama terkenal padahal nggak ada ilmunya. Cuman modal apa? Ya itu kata-kata bagus, kata-kata hari ini. Entut apa? Cuman modal quotes. Orangnya cakep. Yang dibawa cuma terjemahan. Lah, itu menyakiti kita kalian semua yang ngaji ini yang susah loh. Menyakiti ya Allah, kita yang dari dasar mula ini. Belajar kitab kuning sampai kitab putih, sampai robek-robek, kita sampai puyeng ngapali Alfiyah Imriti. Yang terkenal mereka yang nggak ngapa-ngapain. Itu. Ini pengaruh medsos, hati-hati ya. Makanya sekarang sih ilmu tuh tidak bisa dipatok dengan kemasyhuran di dunia mayanya atau tidak. Nggak bisa. Justru yang alim-alim itu di dunia maya nggak terlalu kelihatan. Adanya langsung ke masyarakat. Oh, tapi kalau yang di TV, apalagi Ramadan, banyak ustadz-ustadz dadakan tuh. Ustadz dadakan di stasiun-stasiun TV, wadah, macam-macam itu. Tiba-tiba banyak ustadz dadakan yang cuman ya modal khitobahan baik. Khitobahan si Rusli gak bisa. Gampang. Jadi hati-hati harus dijaga ya ini ya. Wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah.